Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeling, NIM 82012108101, kelas 2C Farmasi. Suspensi dalam bidang farmasi. 1. Dispersi kasar, di mana partikel zat padat yang tidak terlalu terdispersi dalam suatu medium cair. Suatu dispersi kasar di fase internal yang tersebar merata di seluruh fase eksternal. Fase internal terdiri dari partikel padat tidak larut memiliki berbagai ukuran tertentu yang dipertahankan secara merata dengan suatu atau kombinasi suspending zat padat yang tidak larut bisa bersifat hidrofil atau hidrofob. Fase eksternal medium suspensi umumnya berair dalam beberapa contoh bisa berupa cairan organik atau berminyak untuk penggunaan non-oral. Alasan penggunaan suspensi dalam farmasi. 1. Zat berkhasiat tidak larut dalam air. Yang kedua, zat berkhasiat tidak enak atau pahit. Yang ketiga, mengurangi proses pengurangan zat aktif dalam air. Yang keempat, kontak zat padat dengan medium dispersi dipersingkat. 5. Memperpanjang pelepasan obat menggunakan pembawa minyak. Keuntungan suspensi dapat meningkatkan stabilitas kimia obat tertentu. Contohnya, suspensi proklopenisilin menunjukkan biopabilitas lebih tinggi daripada bentuk sediaan lain. Urutan ketersediaan hayati adalah sebagai berikut: larutan, suspensi, kapsul, kompreser tablet, coated tablet. Durasi dan onset of action dapat dikendalikan. Contoh, suspensi protamin seng insulin. Suspensi dapat menutupi rasa tidak menyenangkan atau pahit dari obat, contohnya chloramphenicol. Kerugian dalam bidang suspensi, stabilitas fisik, sedimentasi, dan pemadatan dapat menimbulkan masalah. Memerlukan perawatan yang cukup besar selama penanganan dan transportasi. Sulit untuk memformulasinya. Keseragaman dan ketetapan dosis tidak dapat dicapai kecuali suspensi dikemas dalam bentuk sediaan tunggal. Flokulasi dan deflokulasi. Potensial zeta adalah perbedaan potensial antara permukaan lapisan ion-ion yang terikat kuat pada permukaan zat padat dan bagian elektroneutral dari larutan. Jika potensial zeta relatif tinggi, 25 mP atau lebih, gaya tolak-menolak antar dua partikel melebihi gaya tarik-menarik atau gaya London. Oleh karena itu, partikel-partikel terdispersi dan disebut deflokulasi. Penamaan cara khusus ion yang diadsorpsi, muatannya berlawanan dengan muatan partikel menyebabkan penurunan potensial zeta pada sejumlah konsentrasi yang ditamakan. Gaya elektris tolak-menolak menurun sehingga gaya tarik-menarik lebih kuat. Dalam keadaan ini, partikel mendekat satu sama lain dan membentuk agregat longgar yang disebut flock. Sistem seperti ini disebut terflokulasi. Suspensi yang diinginkan. Suspensi yang diinginkan, yang pertama, partikel suspensi tidak boleh cepat mengendap dan sedimentasi yang dikendalikan harus mudah disuspensikan kembali dengan pengocengan sedang. Yang kedua, tidak terlalu kental untuk dituang dengan mudah dari botolnya atau untuk mengalir melalui jarum injeksi. 3. Produk harus cukup cair hingga dapat tersebar dengan mudah ke seluruh daerah yang sedang diobati, tetapi tidak boleh terlalu mudah bergerak hingga gampang hilang dari permukaan di mana obat digunakan. Yang keempat, cairan harus dapat kering dengan cepat dan membentuk suatu lapisan pelindung yang elastis hingga tidak mudah terhapus. Yang kelima, bau, warna, dan rasa menyenangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sedimentasi. Diameter ukuran partikel, kecepatan sedimentasi berbanding lurus dengan kuadrat dari diameter partikel. Perbedaan densitas antara fase terdispersi dan medium dispersi. Umumnya kerapatan partikel lebih besar daripada medium terdispersi tetap. Demikian
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Kak, bisa nah, bisa digerak ke.